Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang lagi di kuliah online untuk mata kuliah Desain dan Analisis Algoritma. Kalau minggu kemarin kita udah bahas salah satu teknik desain algoritma yaitu Divide and Conquer, untuk minggu ini kita akan bahas teknik yang lain yaitu Dynamic Programming. Sebenarnya akan saya bahas secara lebih detail itu adalah salah satu contoh implementasinya terhadap suatu masalah, penyelesaiannya dengan menggunakan Dynamic Programming. Tapi sebelum kita bahas secara lebih detail ke masalah tersebut, kita bahas dulu sebenarnya apa sih Dynamic Programming itu? Jadi dynamic programming ini adalah suatu teknik yang sebenarnya mirip dengan divide and conquer. Dia tetap menerapkan proses pembagian suatu masalah utama menjadi sub-sub masalah, lalu nanti solusi dari sub-sub masalah itu disatukan. Jadi prinsipnya sama dengan divide and conquer, dia adalah generalisasi dari divide and conquer. Bedanya apa? Yaitu terhadap subproblemsnya. Kalau divide and conquer, subproblemsnya itu independent, kalau dynamic programming, subproblemsnya dependent. Artinya bagaimana? Jadi misalnya kalian tuh membagi suatu masalah utama menjadi sub-sub masalah. Ada aja kan kemungkinan sub-masalah yang dihasilkan itu ternyata sama antara satu submasalah dengan submasalah yang lain. Ada yang sama gitu. Itu ada aja kemungkinan seperti itu. Kalau misalnya pada teknik divide and conquer, sub-sub masalah tuh semuanya mau mereka sama atau enggak, akan diproses semuanya. Diproses meskipun dia sama. Kalau di dynamic programming, prinsipnya kalau emang submasalahnya itu sama, buat apa diproses ulang? Kan kita udah tahu hasilnya. Jadi, artinya apa? Subproblems di dynamic programming itu saling tergantung satu sama lain. Artinya mereka tuh tahu solusi dari subproblems yang lain. Ketika mereka mendapatkan subproblems yang baru, mereka akan melihat apakah ada subproblem sebelumnya yang sama dengan subproblem tersebut. Kalau ada, solusinya apa gitu. Jadi tinggal diambil value dari solusi tersebut, sehingga mereka ada resource sharing di sini. Oleh karena itu, dynamic programming akan lebih efektif gitu untuk kasus-kasus yang menghasilkan subproblems yang serupa tadi. Dia akan menghasilkan optimal solution. Nah, optimal solution dari satu masalah itu bisa aja nggak hanya satu, bisa lebih dari satu. Nah, dia hasilkan dari dynamic programming ini, ya mana aja nggak masalah, jadi any optimal solution is okay. Nah, jadi namanya optimal solution itu akan dihasilkan apabila kita ingin memproses suatu optimization problem. Optimization problem itu apa? Ketika kita akan mencari solusi optimal dari suatu masalah yang biasanya adalah nilai maksimumnya atau nilai minimumnya. Katakan misalnya kalian ingin berjualan, berdagang, kalian akan memaksimumkan profit atau meminimumkan kerugian. Itu salah satu contoh optimization problem. Nah, ketika kita ingin menyelesaikan masalah optimisasi ini, maka ada beberapa poin yang harus kita miliki. Pertama, yaitu objective function. Kita harus tahu fungsi tujuannya apa. Misalnya kalian mau berjualan tadi, kalian ingin meminimumkan kerugian, kalian ingin memaksimumkan keuntungan. Nah, pilih salah satu gitu kan. Itu adalah objective function atau fungsi tujuannya. Lalu, constraint itu apa? Kendala. Kendala yang akan kalian miliki apabila kalian ingin mencapai tujuan ini. Misalnya, kendalanya tuh bisa harga jualnya berapa, harga belinya berapa, jumlah produk yang ingin kita jual berapa, dan lain sebagainya. Itu adalah constraint. Lalu, ketika kita ingin menyelesaikan mencapai objective function ini, maka akan ada solusinya kan. Nah, solusinya itu berapa? Misalnya kalian ingin memaksimumkan keuntungan, maka nanti kalian dapat keuntungannya, misalnya kalian dapat keuntungannya 1.000, keuntungannya 2.000, 3.000. Nah, itu adalah solusi-solusi yang visible, solusi-solusi yang kita bisa dapatkan apabila kita memenuhi kendala dan mencapai objective function-nya tadi gitu. Nah, tapi kan si visible solution ini kan dia harusnya kan optimal. Kenapa? Belum tentu kan angka-angka yang tadi yang saya katakan 1.000, 2.000, 3.000 keuntungan tadi tuh apakah keuntungan yang optimal, keuntungan paling maksimal, belum tentu. Sehingga yang kita ingin capai gitu ketika kita membuat optimization problem itu adalah optimal solution, di mana dia adalah visible solution, adalah solusi yang memenuhi constraint, tapi dia juga memenuhi objective function, dia memenuhi untuk memaksimumkan atau meminimumkan. Itu adalah optimal solution. Nah, dynamic programming ini bekerja dengan cara mencari optimal solution ini. Nah, tahapan-tahapan atau langkah-langkah yang harus kita lalui ketika ingin memproses suatu masalah dengan menerapkan dynamic programming ada 4 langkah. Pertama, kita harus mendefine dulu lah ya, mendefinisikan dulu optimal solution yang ingin kita capai itu seperti apa. Kalau kita udah tahu optimal solution-nya itu apa, lalu yang kedua, kita definisikan proses rekursif yang harus kita lalui untuk mencapai optimal solution itu seperti apa, fungsi rekursifnya. Nah, kalau kita tahu definisi rekursif itu seperti apa, kita hitung. Kita hitung optimal solution untuk setiap sub-sub masalah, sehingga kan kalau sub-sub masalah itu berarti dari bawah kan, makanya dia menerapkan bottom up fashion. Lalu yang terakhir, dia kalau kita udah dapat solusi sub-sub masalahnya tadi dengan bottom up fashion ini, kita mencari optimal solution untuk keseluruhan masalah berdasarkan solusi dari sub-sub masalah yang dari sini yang udah disimpan.
Karena kan tadi saya bilang namanya dynamic programming pasti ada resource sharing gitu. Nah, nanti kita hitung optimal solution akhirnya seperti apa. Nah, lalu kita langsung ke implementasi dynamic programming, yaitu untuk matrix chain multiplication. Kalau minggu lalu kita bahas divide and conquer, mungkin kalian ingat kita juga ada kasus multiplication, yaitu untuk integer multiplication dan juga untuk matrix multiplication yang lain, di mana kalau integer itu adalah dua buah bilangan, katakan A dan B, yang mana sama-sama n digit, sedangkan kalau yang matriksnya itu ada dua buah matriks yang dimensinya sama, yaitu sama-sama n kali n. Nah, ini untuk kasus yang lain lagi, nah yaitu untuk rangkaian matriks, makanya disebut matrix chain. Misalnya gimana? Misalnya kalian punya matriks A, B, C, D gitu kan. Kalian ingin mengalihkan gitu keempat matriks ini di mana nanti dihasilkan matriks E. Kalau kalian mau mengalihkan keempat matriks ini, berarti ada syarat yaitu dimensinya harus memenuhi, di mana baris yang di sini harus sama dengan kolom yang di sini harus sama dengan baris yang di sini. Kolom yang di sini harus sama dengan baris yang sini. Kolom yang di sini harus sama dengan baris yang sini. Sehingga nanti dimensi akhirnya, di mana ini adalah matriks E ya, katakan akan dimensinya itu berupa yang ini, yang awal ini, baris yang awal, dikali kolom yang akhir. Nah, ini kenapa mau kita analisis gitu, mau kita selesaikan optimisasinya gitu. Kita mau mencari optimal solution-nya. Kenapa? Karena ternyata ketika kita mengalihkan ini, itu bisa jumlah perkalian tuh akan berbeda-beda. Kenapa? Misalnya kalian mau mengalihkan rangkaian 4 matriks ini, kalian kan bisa mengalihkannya urutan. A kali B dulu, nanti hasilnya dikalikan dengan C, hasilnya dikalikan dengan D. Atau kalian kalikan A dan B, kalian kalikan C dan D, baru nanti kedua bagian ini kalian kalikan. Atau juga bisa ntar C dengan D dikalikan, nanti baru dikalikan dengan B di depan, baru nanti ditambahkan dengan A. Gitu. Jadi banyak caranya. Nah, itu bisa berbeda-beda dengan jumlah perkaliannya. Kalau kalian masih ingat kemarin ketika kita menjumlahkan dua buah bilangan integer, kita bandingkan kan untuk penjumlahan itu berapa, kompleksitasnya, dan untuk perkalian itu berapa. Semakin banyak jumlah perkaliannya, maka akan semakin tinggi kompleksitasnya. Nah, maksudnya gimana? Kalau gini nih, contoh misalnya kita punya 3 matriks, yaitu A, B, dan C ya. Ini dimensinya 10, 100, 105, 5, 50. Kalau misalnya kalian mau mengalihkannya A dengan B dulu, nih A dengan B dulu, baru nanti hasilnya dikalikan dengan C, nah jumlah perkaliannya itu berapa? Kalau A dengan B dulu kan berarti 10 dikali 100 dikali 5 ya. 10 kali 100 dikali 5, berarti nanti hasil dimensinya berapa nih? 10 kali 5 kan? Maka ditambah dengan 10 dikali 5 dikali 50. Kan karena dia nanti hasil yang ini dikalikan dengan hasil yang ini, hasil yang ini dikalikan dengan C kan, maka hasil perkalian ini nanti ditambah dengan perkalian yang ini dengan ini. Oke, jadi 10 kali 100 kali 5 ditambah 10 kali 5 kali 50. Nah, ini hasilnya 7.500. Itu salah satu cara. Bisa juga kan kita kalikan dulu B dengan C-nya, baru nanti dikalikan dengan A. Yang ini. Misalnya B dikali C, maka ini 100 dikali 5 dikali 50, ditambah, berarti ntar berapa? 100 kali 50 ya, ditambah 10 kali 100 kali 50. Yang ini. Ini kalau dijumlahkan 75.000. Nanti hasilnya tuh akan sama hasilnya, perkalian ABC, tapi jumlah perkaliannya itu jauh berbeda. Satu 7.500, satu 75.000. Yang mana cara yang pertama ini 10 kali lebih cepat ya. Beda nolnya 1 di sini nih. Nah, itu artinya apa? Peletakan tanda kurung atau yang mana dikerjakan duluan itu akan sangat bergantung gitu kan, bukan sangat bergantung, akan sangat memberikan dampak terhadap jumlah perkalian yang nanti kita akan proses. Jadi apa sih sebenarnya objective function untuk MCM case ini? MCM itu matrix chain multiplication ya. Nah, jadi objective function itu kita ingin mencari optimal cost untuk perkalian antar matriks tadi, rangkaian matriks. Feasible solution-nya adalah berbagai syarat sembarang yang mana kita bisa mengalihkan matriks tersebut. Optimal solution-nya itu minimum cost, artinya apa? Jumlah perkalian yang paling sedikit agar kita bisa menghasilkan perkalian antar rangkaian matriks tersebut. Jadi dia harus yang paling sedikit jumlah perkaliannya. Itu optimal solution-nya. Nah, caranya gimana sih kira-kira? Pertama tuh mungkin ada yang mikir, coba pakai brute force solution. Brute force solution itu apa? Kita coba semua kemungkinannya gimana gitu. Kita misalnya tadi ada 3 matriks kan, ada 2 kemungkinan, itu kita cobain semua. Kalau ada 6 matriks, ada berapa kemungkinan? Semakin banyak matriksnya, berarti akan semakin banyak kemungkinannya. Nah, misalnya kita notasikan sebagai PN, di mana PN ini adalah jumlah
kemungkinan atau jumlah alternatif parentization. Parentization itu artinya apa? Peletakan tanda kurung terhadap sequence matrix. Dimana kalau n-nya sama dengan 1 maka dia 1, kalau n-nya tidak sama dengan 1 atau lebih besar sama dengan 2 karena memenuhi persamaan yang ini. Maksudnya gimana? Masuk kita ke contoh sini. Misalnya kita punya n-nya sama dengan 6, artinya kalian punya 6 matriks ya. Kalau n-nya 6, berarti kita kan masuk yang persamaan yang ini ya. Maka dia akan sigma K-nya 1, n-1 kan. n-1 karena 6 dikurang 1, 5. Dikali, ini sigma K sama dengan 1 sampai dengan 5, PK dikali PN min K. Oke. Nah, kita masuk nih, K-nya 1 dulu. P1, kan, karena K, PK dikali N min K. N-nya berapa? 6 dikurang 1, P5. Ditambah, K-nya naik jadi 2. P2, N min K, 6 dikurang 2, P4 kan berarti. Jadi P2 dikali P4. Dan seterusnya sampai dengan, kan dia mentok di 5 nih kan. Berarti P5 dikali N min K, 6 dikurang 5 dikali P1. Nah, itu akan hasilnya seperti ini. Artinya apa? Posisi kurungnya itu loh. Berarti kan kalau 6 ini kan ada 6 matriks. Kalau yang P1, P5 berarti yang depannya hanya ada 1 matriks, yang 5 dikalikan di sini. Yang P2, P4, 2 di depan, yang 4 di belakang. Dan seterusnya, sampai yang P5 ini berarti ada 5 matriks di depan, yang 1 matriks terakhir di belakang. Nah ini, tapi kalau kita ternyata proses, kalau kita hitung berapa jumlah perkalinya, itu akan sangat tinggi kompleksitasnya, yaitu 2 pangkat N. Yang mana kalau kalian ingat di pertemuan pertama, ini adalah eksponensial, yaitu kompleksitas yang paling dihindari. Karena semakin tinggi, atau semakin besar ukuran inputnya akan semakin tinggi gitu, kompleksitasnya akan semakin lama waktu prosesnya, sehingga brute force will not work gitu. Ini sama sekali nggak efisien. Terus cara efisiennya gimana? Nanti akan kita bahas. Kita coba analisis dulu dengan tahapan DP tadi, yang 4 tadi, untuk menyelesaikan MCM. Oke? Pertama, kita definisikan dulu optimal solution-nya itu apa? Optimal solution-nya itu adalah untuk mencari optimal parentization kan? Peletakan tanda kurung. Misalnya kalian punya matriks AI plus 1, dan seterusnya sampai AJ. Ini adalah mau kalian kalikan kan matriks ini. Nah, anggap aja rangkaiannya seperti ini. Kalian kan mau meletakkan tanda tutup kurung kan? Tutup kurungnya itu mau diletakkan sebelah mana? Katakan diletakkan setelah matriks ke K. Maka akan diletakkan di sini, sehingga nanti akan ada 2 bagian. Ini AI sampai dengan matriks AK, lalu yang di sini adalah matriks AK plus 1 sampai dengan AJ. Sehingga cost perkaliannya atau jumlah perkaliannya nanti, optimal cost-nya nanti itu adalah cost atau jumlah perkalian untuk mengalikan yang ini, ya, AI sampai dengan AK, ditambah jumlah perkalian yang ini, cost AK plus 1 sampai dengan AJ, ditambah cost of multiplication. Karena kan ini hasilnya nanti satu bagian matriks. Karena kan kita kan mau keseluruhannya kan, berarti sisi ini sama ini harus dikalikan. Sehingga nanti ada cost of multiplication from both sides, dari kedua sisi ini. Ini adalah optimal cost untuk MCM. Setelah itu kan kita udah tahu optimal yang mau kita capai itu seperti apa, lalu kita definisikan. Relasi rekursifnya itu seperti apa. Misalnya kita punya MIJ, di mana MIJ itu adalah jumlah perkalian minimum untuk mengalihkan rangkaian matriks tersebut. Nanti misalnya kalian punya 5 matriks mau dikalikan, berarti sini adalah M15. Punya ada 3 matriks mau dikalikan, ada M13 gitu. Nah, itu akan memenuhi persamaan ini. Nanti akan saya jelaskan lebih detail di contoh soal. Nah, ini adalah pseudocode algoritmnya ya, bisa kalian baca sendiri, kalian pahami sendiri. Nah, ini ya, tapi kalau kita ngikutin hanya plug rekursif, dia running time-nya tetap 2 pangkat N, nggak beda sama brute force. Nah, ini kan gini, nanti ini misalnya tadi saat MIJ kan, berarti ini ada 4 matriks yang mau dikalikan gitu. Nanti ini kalau kalian pecah gitu, kalian bagi-bagi subproblemsnya itu akan bentuk semacam pohon rekursif seperti ini. Dimana kalau kalian lihat bagian-bagian yang hijau ini artinya apa? Dia adalah overlapping subproblems. Artinya apa? Dia udah pernah dihitung sebelumnya. Mana? Contohnya misalnya nih yang 44 udah pernah dihitung di sini. Nanti akan dihitung lagi di sini. Akan dihitung lagi di sini. Yang 22 udah dihitung di sini kan? Dia dihitung lagi di sini, dihitung lagi di sini, dihitung lagi di sini. Jadi ada banyak subproblems yang sebenarnya overlapping gitu. Mereka udah pernah diproses sebelumnya. Kalau pakai rekursif biasa, itu akan dihitung berulang kali kan?
atau yang maksudnya divide and conquer gitu. Divide and conquer biasa dia akan dihitung berulang kali. Nah, kalau dynamic programming enggak, dia tuh pakai memorize matrix chain, di mana dia akan mengingat problem sebelumnya yang udah pernah diproses tuh berapa hasilnya. Jadi kenapa kalau kita pakai rekursif biasa itu nggak akan better dari brute force gitu, dia tetap akan 2 pangkat n. Nah, itulah adalah hallmarknya dari dynamic programming, di mana overlapping subproblems akan hanya diselesaikan satu kali. Sehingga nanti ini yang tadinya MCM steps kita tambahkan jadi MCM dynamic programming steps, di mana kita ada modifikasi sedikit algoritmnya. Kita ada array MIJ yang merecord optimal cost untuk perkalian AI sampai dengan AJ, dan kita juga punya array SIJ, di mana SIJ ini adalah array yang merecord atau menyimpan indeks ke K, di mana kita mencapai optimal cost saat kita menghitung MIJ. Berarti ini kan K itu posisi peletakan parentesis tadi kan, yaitu disimpan di S. Dan kita juga punya P0, P1, Pn, ini adalah dimensi matriksnya. Nanti akan saya jelaskan lebih detail di contoh pembahasan. Nah, ini adalah algoritmnya. Nggak akan saya jelaskan di sini, coba kalian pahami sendiri, karena kalau saya jelaskan akan memakan waktu yang lumayan lama ya, nggak efektif. Kalian coba pahami ini secara mandiri. Nah, nanti ini, kan kita tadi ada MIJ ya. Nah, ini katakan kita ada 6 matriks yang mau kita kalikan, maka ada 1 sampai 6 di sini. Nah, ini kenapa? Sebenarnya kalau kalian bikin tabel ya, kalian bikin tabelnya sebenarnya ini adalah I-nya, ini J ya. Kan kalau kalian bikin tabel ini sebenarnya ada sini ada 21, 31, 41 dan seterusnya. Tapi tadi di persamaan tadi itu ada kondisinya harus I kurang dari J kan. Karena kan dari matriks I yang lebih rendah gitu sampai J itu banyak yang matriks yang di atasnya kan. Matriks yang lokasinya setelah matriks yang awal gitu. Jadi yang sini tuh nggak dihitung gitu karena nggak memenuhi I kurang dari J-nya. Yang dihitung adalah yang sebelah sini. Nah, ini artinya apa? Ini kan I, ini J. Berarti kita akan menghitung semua ini untuk mencari optimal solution di akhir. Kita nanti jumlah perkalian akhirnya itu di sini. Jadi, tapi nanti kalau kita mau mendapatkan angka jumlah perkalian yang bagian ini, kita harus memerlukan informasi yang di bawahnya. Sehingga nanti menyelesaikannya itu, kita harus hitung dulu yang bagian sini, baru kita hitung bagian atasnya, dan seterusnya. Karena nanti informasi di step atas ini akan memerlukan, perkalian di atas yang ini akan memerlukan informasi di bawahnya ini. Sehingga nanti agar lebih mudah menyelesaikannya, ini tabelnya ini akan sedikit di-rotate sehingga berbentuk seperti ini. Oke. Nah, ini ada salah satu contoh pembahasannya, misalnya kita mau mengalihkan 6 buah matriks. Katakan ada A1, A2 sampai dengan A6. Nah, ini adalah dimensinya. A1 dimensinya 30 kali 35, A2 35 kali 15 dan seterusnya. Kalau kalian lihat ininya berarti dia memenuhi ya, karena kan baris dan kolomnya tuh sama gitu. Yang sininya nih, bagian sini tuh sama. Dia bisa dikalikan. Nah, ini yang disebut dengan P. Nah, tadi kan saya bilang kan ada M, ada S, dan juga ada P. M itu menyimpan informasi jumlah perkalian, S itu indeks ke K-nya, dan P itu adalah dimensinya. Nah, ini dimensinya nih. Ini adalah P0, ini P1, P2, P3, P4, P5, P6. Jadi ketika kita mengalihkan 6 buah matriks akan ada P0 sampai dengan P6. Oke. Nah, contohnya nih, misalnya kalian kan mau menghitung jumlah perkalian di atas ini nih. Kalian tahu nih, kalau kalian mau mengalihkan ke 6 matriks ini, nanti kalian butuh 15.000 sekian jumlah perkalian. Tapi dari mana angka ini? Terus kenapa nih ada angka-angka? Nah, ini coba saya jelaskan ya. Yang pertama nih, baris yang awal ini kenapa 0 semua? Karena dia I sama dengan J. Oke? Ini kan I ya di sini, ini J. Ini I1, J1, 0. I2, J2, 0, dan seterusnya sampai I6, J6 juga 0. Karena ketika kita membuat MIJ, ini artinya perkalian dari matriks ke I sampai dengan matriks ke J. Kalau dia sama, berarti kan dia hanya satu matriks, berarti nggak ada perkalian di antaranya, maka dia 0. Lalu misalnya di atasnya nih, kalau di atasnya nih misalnya kan I-nya 1, J-nya 2 ya. Kalau I-nya 1, J-nya 2 kan nggak memenuhi yang ini. Maka misalnya memenuhi yang ini, I kurang dari J, I-nya 1, J-nya 2. Kita masukin di sini. Pertama, kita buat K-nya itu sama dengan I. I-nya kan 1, berarti K-nya juga 1. M1, 1, kan I-nya 1, K-nya 1. M11 itu berapa? M1, 1, 0, berarti 0. Ditambah MK plus 1, J, K-nya kan 1, tambah 1, 2. 2, J-nya kan 2 kan di sini. Berarti 2, 2. M22 berapa? 2. 2 juga 0. Berarti 0 tambah 0, ditambah PI-1, PK, PJ.
I-nya berapa tadi? 1. 1 dikurang 1, 0. P0 dikali PK, K-nya 1. P1 dikali PJ. PJ-nya 2, berarti P0 dikali P1 dikali P2. Berarti 30 dikali 35 dikali 15. Nah, ini kalau kalian kalikan akan merupakan angka 15.000 ini. Kenapa? Karena misalnya kita mau mencari lagi K-nya kan ditambahkan. K-nya jadi 2, ternyata 2 itu udah sama dengan J, udah nggak kurang dari J, berarti stop. Sehingga untuk kasus yang bagian sini, M12 ini, dia hanya ada satu opsi minimum, sehingga hasilnya yaitu 15.000 sekian ini. Kalau ada lebih banyak dari lebih banyak dari satu opsi, itu contohnya misalnya yang ini, M25, berarti posisi yang ini ya, M25. Kita tahu nih, dia angka jumlah perkaliannya 7.000. Karena apa? Kan dia minimum kan. Minimum dari 3 ini adalah 7.000 ini, maka dia masuk ke sini. Tapi kenapa? Dari mana kita bisa dapat angka ini? Nah, kita sama menggunakan persamaan yang ini. Kita kan punya M25. Pertama, K-nya kita set sama dengan I dulu. Karena I-nya 2, berarti K-nya juga 2. M22 ditambah M2 tambah 1, 3. 3 J-nya berapa? 5. M35 ditambah I-1 KJ. I-nya 2 dikurang 1 P1, K-nya 2, J-nya 5. Oke. M22 kita cek di tabel ini. 22, 0. M35, 3, 5. 2.500. P1, P2, P5, P1-nya 35, P2-nya 15, P5-nya 20. Nah, ini kalau dikalikan dan dijumlahkan, hasilnya 13.000. Makanya saya bilang tadi, yang namanya bagian ini akan memerlukan informasi di bawahnya, gitu. Oke, ini 13.000. Lalu kalian tambahkan, kan tadi K-nya 2. Kalian tambahkan 1, jadi K-nya 3. 3 masih kurang dari J, 3 masih kurang dari 5, berarti masih harus kita hitung. Ini M, I, K, 23, kalian tambah 1, 4 kan, M45, ditambah I-1, KJ. P1, K-nya 3, J-nya 5. Berarti 30, ya, kalau ini kan, sebelum itu kita masuk nih, 23, M23, ini 23, berarti 26, 25. M45, M45, 1000, oke? Ditambah 1000, ditambah P1, P3, P5. P1-nya itu 35, P3-nya itu 5, P5-nya 20. Nah, ini kalau dikalikan lalu dijumlahkan, hasilnya 7.000 sekian ini. Nah, kalian tambah lagi nih. K-nya kan masih 3. Kalian tambah 1, 4. 4 masih kurang dari 5, masih. Kalian hitung juga dengan cara yang sama. Nanti hasilnya 11.000 sekian ini. Kalian tambahkan lagi kan. 4 tambah 1, 5. 5 udah nggak memenuhi persamaannya ini. Karena 5 udah nggak kurang dari J, tapi sama dengan. Sehingga stop sampai 4 aja. Nah, kalian punya 3 opsi ini. Kalian pilih yang paling minimum. Ada 13.000, ada 7.000, ada 11.000. Yang paling minimum yang 7.000. Sehingga ini jawabannya 7.000. Kalian masukin ke tabel ini, di bagian mana? M25, berarti di posisi 25, 7.000, ada 7.000 perkalian. Nah, ini 7.000 ini adalah K berapa? K-nya 3, maka masukin di sini. K-nya 3 untuk posisi 25. Nah, itu adalah cara menghitung M dan juga S, gitu. Kalian nanti, kalau kalian hitung dulu yang bagian bawah, atasnya seterusnya, sampai nanti kalian dapat di akhir, adalah jumlah perkaliannya 15.000 sekian untuk mengalikan 6 matriks ini, dan posisi pembagiannya atau posisi tutup kurungnya paling awal itu di 3 gitu. Jadi setelah A3. Karena kalian lihat dari S ini. Oke? Jadi kalian udah tahu kan M-nya berapa, S-nya berapa, kalian juga bisa menentukan order parentization-nya tuh gimana, atau peletakan si tutup kurungnya tuh di sebelah mana tuh bisa ditentukan berdasarkan si tabel S ini. Nah, kalau kalian punya tabel S ini untuk matriks A1 sampai dengan A6 tadi, kita bisa tahu tutup kurungnya di mana, yaitu hasilnya seperti ini. Nah, kan kalian tadi ada matriks yang pertama kan, dari A1 sampai dengan A6, itu posisi tutup kurungnya di 3, sehingga ini di 3-nya dikasih tutup kurung nih. Oke, untuk ngebagi dengan di sebelah kanannya ini, jadi di A3. Lalu kalian tahu nih ada A1 sampai dengan A3. Itu di mana tutup kurungnya? Nah, ini AI1, J-nya 3. Oh, di K-nya sama dengan 1. Sehingga di sini setelah A1 dikasih tutup kurung di sini. Sehingga nanti A1 sendirian, ini A2, A3 dikalikan duluan. Untuk yang ini A4, 6. Berarti I-nya 4, J-nya 6. Di sini. Oh, di A5. Berarti A4 sama A5 dikalikan duluan, baru nanti dikalikan dengan A6. Sehingga nanti urutan perkaliannya untuk matriks ini adalah seperti ini. Nah, ini adalah pseudocode algoritmnya, sama dengan yang saya jelaskan. Bisa kalian pahami sendiri, ya. Nah, nanti
pada akhirnya kalau kalian memproses dynamic programming, sebenarnya akan kalian perhatikan tuh ada dua hal, yaitu subproblems dan juga choices. Jadi kalian akan memperhatikan ada berapa banyak sih subproblems yang harus kalian selesaikan. Nah, kalau untuk kasus MCM ini adalah ada sebenarnya dua subproblems gitu kan, karena kalian mau meletakkan ketika kalian meletakkan tutup kurung itu kalian akan membagi si rangkaian matriks itu menjadi dua bagian. Lalu choicesnya ada berapa pilihan yang bisa kita pilih gitu dalam menentukan solusi. Nah, untuk kasus MCM ini, itu ada IJ-nya itu, urutan si matriks I sampai IJ-nya itu ada berapa. Nah, kalau kalian bahas namanya analisis algoritma, kalian juga biasanya akan menanyakan kompleksitasnya, running time-nya seperti apa. Nah, untuk dynamic programming, running time-nya itu berdasarkan jumlah subproblems-nya dan juga jumlah choices-nya. Nah, untuk kasus MCM ini, subproblems-nya ada n kuadrat dan jumlah choices-nya pilihannya IJ-nya itu ada sebanyak n. Dikalikan maka akan big O n pangkat 3. Cost-nya itu adalah cost untuk menyelesaikan subproblems ditambah cost untuk membuat pilihan, making choices. Nah, choices cost-nya itu adalah PI-1, PK, PJ, yaitu dimensinya tadi, mau pilih P yang berapa. Nah, untuk sebagai latihan kalian, ini kan tadi saya hanya jelaskan secara sekilas, saya hanya menjelaskan yang bagian yang ini doang, sama yang ini tadi ya. Nah, kalian coba ya, kalian cari tahu, kalian hitung secara mandiri, ini dapat angka-angka di tabel M dan S ini gimana. Hitung semuanya dari awal, ya, dari 0, ini sampai semuanya ke atas tuh seperti apa, sehingga nanti kalian bisa dapatkan hasil akhirnya. Kalian hitung berdasarkan persamaan MIJ tadi. Nah, ini coba dilakukan, dikerjakan, karena bisa aja nanti ini merupakan soal ujian akhir untuk mata kuliah ini. Oke? Sekian untuk materi minggu ini. Nanti bisa, kalau ada yang bingung bisa tanyakan saya ke grup ya, di grup di WhatsApp, atau bisa kontak saya di email di bawah ini. Oke? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.